Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah kita masih akan melanjutkan makalah yang ke-42 yang berisi tentang kesukaan atau sesuatu 3 hal yang disukai oleh Rasulullah, para sahabat, malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina wa la kulli niyatin sallallahu khususan lima al kitab Syekh Nawawi Al-Bantan wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Sallallahu maqasidana ya sallallahu murana muradina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwasanya jadi pada saat Rasulullah menyampaikan 3 hal yang disukai oleh beliau, yaitu adalah wewangian perempuan dan senangnya hati di dalam sholat. Ternyata beliau menyampaikan itu bersama dengan para sahabat, sehingga pada saat itu Rasulullah menyampaikan 3 hal yang dicintai oleh beliau, sahabat pun tidak mau kalah. Beliau juga mau mengunjuk diri lah, ingin menyampaikan juga apa yang dicintai oleh beliau ini. Lalu apa saja kesenangan para sahabat? Di sini dijelaskan, wa kana lan wono iku ma'u sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitambai rahmat sinten Allah alaihi ngatasi Rasulullah sallallahu lan keselamatan sapa sinten ashabu para sahabat Rasul radhiya mungkin ngridoni sinten Allah anhum anda saking niksa ing ashab. Jurusan hale padha lungguh. Jadi semua pada saat itu memang mereka sedang duduk bersama gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, yang aku cintai dari dunia ini 3 hal. Yang pertama wewangian, yang kedua adalah perempuan, dan yang ketiga adalah senangnya hati ketika melakukan sholat. Itu. Lalu pada saat mereka anak-anak duduk, Rasulullah telah menyampaikan, Sayyidina Abu Bakar menyampaikan pertama. Di sini dikatakan faqala maqanuli matur sinten Abu Bakrin, sinten Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq kang rene jejuluk As-Siddiq radhiyallahu mungkin ridani sinten Allah anhu anda saking liksa ing Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Sodakta wis teman sinten panjenengan ya Rasulullah utusane Allah. Wa hubbiba lan temenake ilaya maring ingsun minat dunya aini mata kese setengah saking perkara kang ono apa ma iku bainas samawati tetep ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi apa salasun perkara 3. An-nazru ila wajhi Rasulillahi nyatane ningali ila wajhi Rasulillahi maring selirane Rasulullah sallallahu alaihi tambah rahmat alim sinten Allah alaihi ngatasi Rasul wasallam lan keselamatan. Wa infaquman lan oleh nafaqahne bondo ingsun ila Rasulillah ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wa antakunalan yen to ono apa sapa ibnati anak wadon ingsun iku tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam ngisore utawa ngisor kekuasaane utawa istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi 3 hal. Iya betul ya Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah mengungkapkan, Sayyidina Abu Bakar pun mengungkapkan, ya betul apa yang kau sampaikan ya Rasul. Namun aku juga punya kesenangan. Aku juga punya 3 kesenangan. Yang pertama kesenanganku adalah aku senantiasa senang ketika melihat engkau ya Rasul. Aku sangat mencintai engkau. Makanya hanya melihat engkau saja aku sudah memiliki kesenangan yang tiada tara. Di dunia ini yang aku senangi itu 1 ketika melihat engkau, nomor 2 itu adalah
ketika aku bisa memberikan hartaku untuk engkau, dan yang terakhir karena putriku sudah berada dalam kekuasaanmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Tidak mau kalah juga Sayyidina Umar nyeletuk. Apa kata Sayyidina Umar? Faqala mau penulis ngendikan sinten Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu ngridani sinten Allah anhu anda saking niksa ing Sayyidina Umar. Sodakta ya bener sira, sodakta ya wis bener sira ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya lan kan kemenake ilayya maring ingsun minat dunya saking dunya apa salasun perkara telu. Al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wa tsaubul khalaq. An-nahyu al-amru nyatane perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahyu lan ngelarang anil mungkari, wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking perkara mungkar, wasaubu lan tutut wasaubu lan ganjaran al-khalaqu kang amo bi fathataini utawi al-khalaqu tetap kelawan nganggo fathah loro ayil bali tegese kang amo ruwiyat yang riwayatake opo ana usah tenene Umar niku kana wonten sinten Sayyidina Umar kana wonten fi jubbati ing dalam jubai Sayyidina Umar apa arba'u asyaratin apa 14 apane rik atan tambelane apa arba'a asyara 14 apane rik atan tambelane. Kemudian nyeletuklah Sayyidina Umar, ya betul sekali apa yang kau sampaikan wahai Sayyidina Abu Bakar. Namun perlu juga kamu ketahui, aku juga punya 3 hal yang aku cintai dari dunia ini. Yang pertama, di dunia ini aku bisa melakukan al-amru bil ma'ruf, mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang dikenal, kebaikan yang hampir semua orang tahu itu adalah baik. Itu namanya al-amru bil ma'ruf. Jadi al-ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya sudah semua orang ketahui. Karena al-ma'ruf artinya kan dikenal. Berarti al-ma'ruf berarti adalah kebaikan yang dikenal. Jadi kebaikan yang sangat dikenal, ya seperti sedekah, salat berjamaah, itu kan sudah dikenal. Berbeda dengan ya ma'ruf juga, cuman yang dimaksud ma'ruf itu ya ma'ruf juga sih. Seperti halnya sedekah sir, sedekah rahasia, sedekah tidak diketahui oleh orangnya, itu kan baik, tapi kan tidak semua orang tahu gitu loh. Nah, itu masuk kategori yang tidak al-ma'ruf, yang tidak masuk kategori al-ma'ruf. Poinnya gini, al-ma'ruf itu adalah semua orang, bukan hanya syariat memandang itu baik, tapi secara umum pun itu pasti akan dianggap baik. Itu namanya al-amru bil ma'ruf. Nah, itu yang senang dilakukan oleh Sayyidina Umar di dunia. Yang kedua, an-nahyu 'anil munkar, mencegah segala sesuatu yang sifatnya mungkar. Dan yang ketiga adalah yang disukai oleh Sayyidina Umar dari dunia ini itu adalah as-saubul khalaq. Jadi pahala yang sudah tertumpuk lama, atau pahala atau bil khalaq itu artinya baju yang kusut, tapi maksudnya itu adalah pahala yang sudah tidak dipertimbangkan. Jadi Sayyidina Umar melakukan sesuatu nggak sempat memikirkan pahala ini, itu yang paling disukai dari dunia. Tapi secara kehidupan nyata ya memang betul kalau Sayyidina Umar itu memang di dalam riwayat di sini itu dikatakan bahwasanya baju beliau yang beliau pun kenakan itu bahkan ada yang sampai memiliki 14 tembelan, coba, sekaliber atau sekelas sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terkenal kaya, tapi bajunya memiliki 14 tembelan. Nah, tapi itu kesenangan mereka. Itu yang membuat mereka bahagia hidup di dunia ini. Mereka senang dengan hal-hal seperti itu. Kita kan tidak. Macak, itu keren. Artinya padahal kita tahu dari sejarahnya Sayyidina Umar bahwasanya ternyata kewibawaan
itu tidak hanya kewibawaan itu tidak diperoleh dari bagusnya baju yang kita kenakan, mewahnya mobil yang kita gunakan, besarnya rumah yang kita tempati, tidak. Tapi memang dari kebijaksanaan, ketegasan, dan keluasan ilmu yang kita miliki. Seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau bajunya seperti itu, tapi jangan sekali-kali dengan beliau. Satu kali A, semuanya pasti A. Itu Sayyidina Umar. Jadi 3 hal itu yang dicintai oleh Sayyidina Umar: al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan yang terakhir itu adalah ats-tsaubul khala', pahala atau baju yang tidak dipikirkan lagi, atau baju yang yaitu baju yang lusuh lah, ya, biar tidak terlalu, dia tidak membuat dirinya sombong lah, gambarnya seperti itu. Lalu Sayyidina Utsman juga punya kesenangan yang berbeda, sehingga Sayyidina Utsman juga menyampaikan ungkapannya gitu loh, mengungkapkan di depan para sahabat dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, faqala maqulu ngendikan sinten Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu ridhani sinten Allah anhu anda saking niksain Sayyidina Utsman. Sodaqta ya bener, ya wis bener sira ya Umar, he Umar. Wa hubbi balanten temenake ilaya maring ingsun minat dunya apa salasun perkara telu. Isba'ul ji'ani, nyatane marekno wong kang kepar. Wa kiswatul uryan, lan nganggoni utawa ngelambeni wong kang udo. Wa tilawatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Ruwiya den warake apa ana satu meneh Sayyidina Utsman itu khatama, sanggup ngatamne sinten Sayyidina Utsman Al-Qur'an ing Al-Qur'an fir rakaat ini yang dalam 2 rakaat, fil laili yang dalam wayah bengi. Lalu kesenangan Sayyidina Utsman pun berbeda. Ya, beliau tidak mau kalah, ungkapkan juga. Ya benar awakmu Sayyidina Umar, ya betul kau Sayyidina Umar. Namun aku pun dari dunia ini memiliki 3 kesenangan. Artinya aku juga memiliki 3 kesenangan dari dunia ini. Yang pertama adalah memberikan makan orang yang kelaparan, memberikan baju orang yang orang yang telanjang, dan yang terakhir itu adalah membaca Al-Qur'an. Entah ini isyarat atau ini perbuatan, insya Allah ini adalah perbuatan setiap hari. Artinya seperti itulah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu seperti itu, yang disukai oleh Sayyidina Utsman. Coba kita bayangkan, cinta-cinta yang duniawi ini tidak bisa dikategorikan cinta dunia. Tidak bisa. Karena memang kecintaan mereka dari dunia ini adalah, kita sangat jelas melihatnya sebagai bentuk penghambaan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makan orang yang kelaparan, sedekah, perintah Allah. Memberikan baju orang yang telanjang, ya berarti sama, sedekah. Sholat kalau tidak memiliki baju yang lengkap, maka sholatnya tidak sah. Semua diorientasikan, tidak lain adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk ketinggian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai cinta dunia. Iya memang perbuatannya adalah dunia, tapi insya Allah besok kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta-cinta yang seperti ini bukan cinta main game, bukan cinta lihat YouTube, ya sama. Kita sendiri secara pribadi, ya kita cuma bisa menjelaskan saja. Untuk hal apakah kita bisa sama seperti beliau-beliau, ya semoga Allah senantiasa memberi kekuatan. Karena memang antara pengetahuan dan kemampuan untuk mengerjakan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi minimal dari pekajian yang kita lakukan, semoga kita memiliki harapan kepada Allah. Minimal kita mengetahui bahwasanya ini adalah kecintaan para sahabat. Jadi kalau kita tidak sama seperti mereka, paling tidak ini adalah sebuah pelajaran yang semoga kita sanggup untuk bisa mengerjakan. Yang terakhir adalah kesenangan dari dunia ini yang disenangi oleh babul ilmi, pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Sama seperti yang diungkapkan para sahabat yang lain. Kata beliau,
Oh, yang tadi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu di dalam riwayat di sini itu dikatakan, jadi cintanya beliau memberikan makanan orang yang kelaparan, memberikan baju kepada orang yang telanjang, dan yang terakhir itu adalah suka menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman sanggup menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat sholat malam. Ya wallahu alam, tidak perlu dipikir oleh kita, karena kemampuan-kemampuan seperti itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 rakaat sholat malam hatam Al-Quran. Bisa menghatamkan Al-Quran cukup dengan 2 rakaat sholat malam, bisa beliau. Berarti kan rakaat pertama setengah juz, rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Allah Akbar. Ya begitulah kalau orang sudah cinta, sehingga seolah-olah waktu tidak terasa, penat pun juga tidak ada. Maka ketika kita punya cinta, arahkan semua cinta itu kepada kebaikan yang menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah dari dunia ini yang dicintai oleh babul ilmi, pintunya ilmu, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Fapala makonuli ngendingkan sinten Sayyidina Ali, sinten Aliyun Sayyidina Ali radhiya muking ridani sinten Allah anhu anda saking neksoing Sayyidina Ali wa karamalan mugi mulyake sinten Allah wajhahu ing selirane Sayyidina Ali. Sodakta ya bener awakmu ya Utsmanu he Utsman, wa hubbiba lan ditemenake ilayya maring ingsun minat dunya saking dunya apa salasun perkara 3 kata Sayyidina Ali. Ojo salah, aku lek awakmu kabeh iki iso duwe kesenangan dari dunia, yo aku bukan orang yang juga meninggalkan dunia. Aku juga suka mencintai dunia, dan 3 hal yang aku cintai dari dunia kata Sayyidina Ali. Apa itu? Sayyidina Ali mencintai yang pertama itu adalah al-khidmatu lid-dhaif. Al-khidmatu lid-dhaif nyatane lumati lid-dhaif maring wong kang apes. Wa shaumulan poso fi shaifi ing dalam waktu ketiga, ai fi waqti syiddatil hari tegese ing dalam waktu banget panase. Wador bulan anggepo maring musuh lil a'dai, ai lil a'dai tegese maring musuh bisaifi kelawan pedang kata Sayyidina Ali. Loh, jangan salah. 3 hal yang aku cintai dari dunia ini aku juga punya. Yang pertama, aku suka melayani orang yang lemah. Aku suka orang yang tidak bisa aku ajari. Aku suka memberikan fatha karena ingin menyebarkan agama. Aku suka membela orang yang lemah. Jadi aku suka melayani orang yang lemah. Itu kesenangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang disukai oleh Sayyidina Ali adalah wasaumu fi dhaif, wasaumu fi shawi, puasa dalam di waktu yang sangat panas, yang penuh tantangan. Itu ya namanya kesenangan. Kesenangan itu ya kalau sudah senang, menurut kita sesuatu yang mustahil, ya bagi mereka adalah sesuatu yang ya tidak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Maka dalam melakukan ibadah munculkan rasa senang di dalam diri, agar kita tidak pernah memiliki rasa penat untuk melakukan dan mengistiqomahkan. Ya seperti yang dicontohkan oleh para sahabat. Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Quran cukup 2 rakaat sholat malam. Sayyidina Ali berani berpuasa, sangat senang, justru senang ketika berpuasa dalam kondisi yang sangat panas. Yang terakhir adalah kesenangan Sayyidina Ali ad-darbu bis-saif, mengajar musuh, menyerang, memukul musuh atau menebas musuh dengan pedang. Musuh Sayyidina Ali jelas orang-orang yang kafir. Nah, dari sini kita tahu yang dulu sering kita dengar ceritanya bahwasanya yang tegas, yang kayak gitu itu adalah Sayyidina Umar. Ternyata kesenangannya Sayyidina Ali itu memang melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukul ya, karena memang Sayyidina Ali alim dan terkenal gesit. Sayyidina Ali terkenal gesit.
terkenal gesit. Ternyata itu. Coba kita lihat semua kesukaan-kesukaan para sahabat. Ya memang itu adalah sesuatu yang dari dunia, tapi sekali lagi semua itu tidak bisa dikatakan sebagai urusan duniawi, karena semua yang kita sadari di sini kita tahu bahwasanya semua dari duniawi ini telah mereka aturkan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dan pasti semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil kiamah. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini mari kita boleh punya kesenangan, tapi jangan sampai kesenangan itu hanya sebatas duniawi atau memenuhi hawa nafsu saja, tapi pastikan semua kesenangan yang kita miliki itu diorientasikan sanggup sebagai bentuk menggambarkan bentuk penghambaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun dalam kesempatan kali ini saya hanya bisa menjelaskan. Ya karena memang kesenangan-kesenangan saya masih tidak seperti itu gitu loh. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah informasi pertama yang harapannya kita insya Allah bisa melakukan apabila kita diberi kekuatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Harus saya sampaikan karena ini tugas. Karena pengetahuan itu harus disampaikan, sementara kekuatan itu adalah sesuatu yang berbeda. Kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu adalah sesuatu yang berbeda. Makanya ketika kita sudah memiliki mendapatkan informasi yang baik, minta terus kepada Allah. Karena setiap pengetahuan yang baik belum tentu kita sanggup atau belum tentu kita kuat untuk melaksanakan, kecuali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita masih akan melanjutkan yang akan menjelaskan tentang cintanya, 3 cinta dari dunia, 3 hal yang dicintai oleh malaikat Jibril dari dunia, dan 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran hadhihi wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi wasallam kitab Hawal bantani wa nafana bi wa kunu fi darain amin wa qada hajatina min hajatina la sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana muradina laka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu fardhu ilayya illa hajati ilaihi subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.